Shalom dan selamat hari Natal kepada semua jemaat dan saudara-saudari yang seiman di dalam Yesus Kristus. Adalah harapan kami kita semua di dalam keadaan yang sehat dan kita dapat merayakan hari Natal pada malam ini bersama-sama. Sebelum kita meneruskan acara kebaktian kita pada malam ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, yang turun menjelma dalam rupa manusia. Kami mengucap syukur di atas kasih karunia-Mu yang rela hadir menyelamatkan kami. Kuduskanlah kami pada saat ini, supaya kami layak menghadap Engkau. Kami mohon sertailah acara Natal kami pada malam ini, dari mula sehingga akhirnya kebaktian ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai panggilan berbakti, mari kita membuka di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mari kita mengangkat pujian Malam Kudus.
Mari kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Angkat pujian di kandang domba. Lahir ke bumi dari rahim perawan suci Maria, Surga Juru Selamat penebus dosa, menderita di kayu salib, Mari kita bersukacita saudara-saudara karena Allah menyertai kita di dalam Yesus Kristus. Allah menyertai kita dalam bentuk kelahiran Yesus Kristus sebagai penjelmaan Allah di dalam Yesus yang rupa manusia menyertai kita. Di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23, Matius pasal 1 ayat 23, mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca sama-sama di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Kalau Anda sudah jumpa, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau pada saat ini kami disedarkan bahwa Allah menyertai kami di dalam rupa yang orang tidak sangka, yaitu Yesus ada di tengah-tengah kami dalam rupa manusia, bahkan mengambil rupa sebagai hamba dan menderita untuk menyatakan bahwa Allah menyertai kami. Biar saat ini Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami siap untuk mendengar firman-Mu, untuk melakukan kehendak firman-Mu, supaya nyata dalam hidup kami bahwa Allah itu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Saudara-saudara, Allah menyertai kita. Itu pengertian daripada Immanuel dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, kalau kita akan melihat bahasa yang diambil daripada Immanuel yang disampaikan oleh
malaikat Jibril itu kepada Yusuf, Emmanuel itu adalah Allah menyertai kita di dalam bentuk penjelmaan sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan tidak pernah digagalkan oleh masalah dalam dunia. Penyertaan Tuhan di dalam Yesus tidak pernah digagalkan oleh berbagai badai di dalam dunia, termasuk pandemi COVID-19 tidak akan dapat menggagalkan penyertaan Tuhan kepada kita. Sebab itu Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Sebab ini misi Allah di dalam Yesus. Yesus telah menyatakan kehadiran Allah untuk menyertai kita. Allah menyertai Israel pada waktu Israel keluar dari perhambahan di Mesir. 40 tahun lamanya orang Israel keluar dari perhambahan dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah untuk mereka. Saudara tahukah saudara, 40 tahun itu mereka melalui di padang gurun yang tidak ada tempat berlindung, yang adalah terdedah kepada bahaya, dan di dalam perjalanan mereka itu, mereka seringkali berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan berbagai-bagai masalah. Tetapi Allah menyertai Israel dalam bentuk tiang awan. Tahukah Anda apa itu tiang awan? Tiang awan itu kehadiran Allah di dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir. Waktu malam, tiang awan itu adalah menerangi mereka, dan Israel tidak punya lampu di padang gurun, tetapi mereka diterangi oleh tiang awan penyertaan Allah. Dan pada waktu mereka berjalan di siang hari, Allah menyertai mereka dalam bentuk tiang awan. Apabila awan itu melindungi mereka sepanjang perjalanan mereka, bahkan kemah mereka tidak pernah dipanasi oleh terik matahari. Ini penyertaan Tuhan. 40 tahun Allah menyatakan bahwa Dia menyertai Israel, umatnya itu, dari keluar dari perhambahan masuk kepada tanah perjanjian. Saudaraku yang kekasih, kehadiran Allah di dalam Yesus pada hari ini, bahkan 2000 tahun yang lalu, oleh kehadiran Yesus dalam kelahirannya di Bethlehem, dan Dia adalah penjelmaan Allah. Dia membawa misi yang besar. Bukan saja Dia menaungi dan menerangi orang Israel, umatnya, keluar dari perhambahan, dibebaskan dari perhambahan, tetapi juga seluruh umat manusia di dalam dunia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Allah menyertai penuh perhatian dengan umat manusia, bukan lagi Israel, tetapi kita. Karena sebelumnya kita adalah hamba yang perlu dibebaskan. Sebab itu kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus bukan dalam tiang awan Dia hadir, tetapi Dia hadir di tengah-tengah umat manusia dalam rupa manusia. Dia akan menderita sebagai rupa hamba karena Dia menderita. Saudaraku yang kekasih, apakah misinya? Karena Yesus hadir, Dia membawa pembebasan kepada umat manusia yang percaya. Dia dibebaskan daripada perhambahan dosa. Kalau Anda percaya, Anda hari ini juga dibebaskan oleh Yesus dari perhambahan dosa, saudara. Yang Anda tidak sedang, selama ini kita hamba dosa, Anda akan dibebaskan. Apa saja bentuk dosa yang telah Anda alami, yang telah menghukum Anda, yang telah memperhambakan Anda dibebaskan. Yang penting Anda menyerahkan kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Misi Allah dalam menyertai manusia, Dia mau membebaskan kita, bukan dari Mesir, tetapi dibebas daripada perhambahan dosa. Bukan itu saja, saudara, tetapi juga kehadiran Allah di dalam Yesus Emmanuel itu menaungi kita dari bahaya. Menaungi kita dari bahaya. Kalau saya bebaskan di dalam pujian yang ditulis oleh Raja Daud di dalam
Mazmurnya 23 ayat yang keempat, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud belum nampak siapa itu Allah, tetapi dia percaya penyertaan Allah di dalam hidupnya Daud. Sehingga Daud merasa bahwa sekalipun dia dalam kekelaman, lembah kematian atau lembah kecuraman, tetapi dia tidak takut sebab dia tahu bahwa tangan Allah ada di sana. Kita 2000 tahun yang lalu, kira-kira 2000 tahun yang lalu, Yesus hadir di tengah-tengah umatnya. Yesus hadir di dalam rupa manusia. Dia menyertai kita, saudaraku. Haleluya. Beri kemuliaan lagi sekali lagi untuk Tuhan. Apakah Anda merasa dalam bahaya? Yesus beserta dengan kita. Bukan itu saja, tetapi dia menerangi kita dalam kegelapan. Anda sebelum percaya, Anda dalam kegelapan. Bahkan Anda sudah percaya, ada kalanya Anda berjalan di dalam kegelapan dosa, di dalam kegelapan dunia ini, kegelapan pengaruh dunia ini yang boleh menarik Anda di dalam kuasa kegelapan. Tetapi Yesus menerangi kita. Dia selalu memperhatikan kita dengan menyadarkan melalui Roh Kudus yang Dia janjikan. Dia menolong kita, mengingatkan firman yang telah Dia sampaikan kepada kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Yesus membebaskan, Yesus menaungi kita dari bahaya, Yesus menerangi kita dalam kegelapan. Sebab itu jangan coba-coba lari dari Yesus. Yesuslah penyertaan Allah. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Kehadiran di dalam kelahiran Immanuel, Yesus membawa sukacita yang besar untuk seluruh dunia. Sukacita itu diberitakan oleh malaikat Jibril kepada para gembala di padang. Kamu tahukah apa tugas seorang para gembala? Para gembala itu siang malam mereka bekerja. Siang malam mereka terdedah pada bahaya karena mereka melindungi kambing domba. Bahkan mereka berhadapan dengan musuh yang coba menerobos untuk mencuri, dan mereka membunuh para gembala. Jadi gembala-gembala di padang adalah orang-orang yang sangat terdedah dengan bahaya. Mereka tidak ada sukacita, mereka tidak ada masanya untuk rehat dan sebagainya. Tetapi sukacita yang besar disampaikan oleh malaikat kepada mereka di padang gurun. Saudaraku yang kekasih, bukan padang gurun, maaf, di padang penggembalaan. Sebab itu orang-orang yang sederhana ini, orang-orang yang sederhana dan orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang miskin, mereka menerima suatu sukacita yang luar biasa yang dunia tidak pernah beri. Orang-orang Majus datang daripada sebelah timur. Kamu tahukah siapa? Sampai sekarang tidak ditahu latar belakangnya orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu adalah dari sebelah timur. Ada kemungkinan mereka memang dari negeri yang jauh, dan mereka ini datang karena dipimpin oleh Allah melalui intelektual mereka, yang mereka mengkaji bintang sehingga mereka menemukan Yesus, dan mereka lalu bersukacita. Mereka adalah orang yang beraja dan orang yang pandai. Bagaimana orang tahu? Sebab dari persembahannya emas, perak, emas, mur dan kemanian, emas, mur dan kemanian. Daripada semua persembahan mereka ini, orang kenal bahwa mereka orang bijak dan orang yang berada. Tetapi mereka tinggalkan negerinya dan datang untuk melihat, mengkaji di mana Yesus lahir. Kenapa saudara? Karena mereka hanya bersukacita yang luar biasa, bukan daripada emas, bukan karena mereka memiliki rempah-rempah, bukan karena mereka memiliki harta atau sebagainya, tapi karena mereka
menemukan bayi Yesus, mereka bersukacita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita aplikasikan bahwa semua orang, baik miskin maupun kaya, sederhana ataupun orang yang bijak ataupun orang yang sederhana atau sebagainya, besar kecil, kita bersukacita, karena sukacita yang diberi adalah tidak mengenal siapa kita, tetapi siapa yang datang kepada sukacita itu. Mari datang kepada sukacita. Sukacita itu adalah diberi oleh Yesus yang telah lahir sebagai manusia, Immanuel. Kenapa? Sebab Allah beserta dengan kita. Sukacita Immanuel adalah untuk semua orang. Sebab itu saudara, dengan kehadiran Allah Immanuel di dalam Yesus Kristus di atas bumi, ternyata bahwa Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya. Dia, Allah Immanuel, menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat yang ke-20. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman." Yesus menyertai kita. Sekarang ini kita tertekan karena kita dalam situasi pandemi COVID-19. Bukan saja kita saudara, seluruh dunia tertekan situasi pandemi COVID-19. Kita tidak tahu bila akan berakhir atau sebagainya, tetapi kita tahu bahwa Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Kita tidak takut, sebab sampai akhir zaman Allah yang kita percaya di dalam Yesus Immanuel beserta dengan kita. Amin saudaraku. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami dihiburkan oleh firman, dikuatkan oleh firman bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Perhatian Tuhan luar biasa untuk umatnya, sehingga Engkau lahir dalam bentuk rupa manusia, bahkan hamba, untuk menebus kami dari dosa, membebaskan kami. Luar biasa sukacita yang Engkau telah beri, karena Engkau menaungi kami dari bahaya, bahkan Engkau menerangi kami pada ketika kami dalam kegelapan. Dan bukan itu saja, tapi Engkau menjanjikan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau menyertai kami. Allah di dalam Yesus Immanuel beserta dengan Anda dan beserta dengan saya. Tuhan Yesus, biar Engkau bekerja dalam setiap hati orang yang percaya dan telah menyerahkan diri kepada oleh firman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat pujian "Dengarlah Melak Bernyanyi" sebagai pujian penyambutan firman Tuhan, dan tangguh persembahan dijalankan. Tak
Marilah kita mau masuk di dalam doa penutup dan doa bagi persembahan yang telah kita beri pada Tuhan sebentar tadi. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kali ini kami dapat menikmati firman Tuhan, menikmati suasana Natal pada tahun ini melalui online, melalui video ini Tuhan. Dan saat ini sudah sampai ke ujung bagi acara ini Tuhan, tapi firman-Mu tidak ada ujungnya Tuhan. Kamu sentiasa bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hari-hari kami ke depan ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, buat persembahan yang telah kami berikan sebentar tadi Tuhan, yang itu dapat memberkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Begitu juga dengan sokongan-sokongan daripada orang lain memberi persembahan secara tidak langsung. Kami berdoa ya Bapa, biar itu dapat menjadi berkat buat kami yang tinggal di sini, kami yang lain di sini, begitu juga dengan orang-orang di Sandau, dimanapun yang jemaat kami berada Tuhan. Biar mereka diberkati ya Bapa, dan Engkau pimpin setiap rencana, setiap pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Engkau pimpin mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kami tutup acara pada malam ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita mengangkat pujian, pujilah Tuhan, dan kita letakkan tangan kita di sebelah dada kita. Itu adalah tanda kita bersalam-salaman.